Halo guys, ketemu lagi bersama saya Harry di HMB Channel tentunya. Dan kali ini kita kedatangan tamu lagi nih yang sangat luar biasa. Siapa lagi nih di samping saya? Wow. Bukan HMB Channel tentunya kalau bukan hadirin narasumber yang luar biasa ya, dan berpengalaman yang mulai yang dari tragis, yang sedih, dan apapun itu. Dan di sini kita akan berbagi untuk subscribernya HMB Channel. Kita pengen tahu nih pengalamannya sosok yang ada di samping saya nih ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya udah datang ke sini. Ya. Kita panggil aja namanya Abi ya. Halo Abi. Abe. Abe. Ya. Abi aja, Abe. Aja Oke. Abe. Jadi untuk kalian semuanya yang ada di luar sana, terutama untuk subscribernya HMB Channel, terima kasih. Dan jangan kemana-mana, kita akan kuliti atau kita ingin tahu nih kehidupan sosok Abe, terutama untuk dunia perpijatan. Jadi jangan kemana-mana. So daripada berlama-lama nih, kita akan langsung tanyakan. Gue agak deg-degan juga sih ya gitu loh ya. So ya biar relax ya guys. Salaman dulu ya. Terima kasih Abe udah datang ke sini ya. Iya, sama-sama. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Udah siap nih Siap, insya Allah siap. berbagi pengalaman di HMB Channel. Udah siap ya? Siap. Jadi guys, kita akan tanyakan langsung narasumber kita yang ada di sini di samping saya, namanya Abi. So, Abi, halo Abi. Iya, halo. Halo Bandung. Halo Abi, boleh tahu dong umur berapa sekarang? Saat ini saya umur 28, baru ulang tahun kemarin tanggal 8 Januari. Oke, 28 Iya. tahun ya. Wow. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu untuk kamu ya, sukses selalu ya. Semoga channelnya juga sukses ya. Amin. Oke, untuk subscribernya HMB Channel, selanjutnya nih kita pengen tahu ya, terutama untuk dunia perpijatan. Sejak kapan sih mendalami dunia pijat, memijat, atau bahasa gaulnya atau bahasa kerennya massage body? Ya. Saya masuk dunia pijit itu tahun 2014, Oktober itu masih ingat, sampai sekarang sih. Cuman sempat beberapa kali juga pindah tempat kerja, cuman balik lagi ke tempat pijit. Gitu aja sih. Pijit. Iya. Oke. Dari tahun berapa tadi? Sorry. Tahun 2014. 2014, sekarang ya lumayan hampir 10 tahun ya. 8 tahun ya. 8 tahun ya. Iya, sekitar gitu lah. Oke, berarti pengalaman banyak banget pastinya ya Iya. di dunia perpijatan itu ya. Itu sebelum dunia pijat itu apa itu pekerjaan? Tahun 2014 kan saya lulus SMA ya. Lulus SMA itu sempat kerja di Bandung sebulan. Setelah itu baru masuk ke Jakarta untuk ikut Pijat. Ada kerja sekolahnya pijit. waktu itu. Ada sekolahnya gitu, belajar dulu, trainer dulu sampai dapat sertifikat gitu. Oh, ada sertifikatnya. Ada sertifikatnya. Oke. So, selanjutnya, jadi lu sekolah dulu nih. Iya. Sekolah dulu itu berapa lama? Itu sekolah dulu, trainer dulu, sambil kerja ya. Oke. Sambil kerja terus kita training dulu, belajar. Terus seminggu baru ujian, ada ujian praktek, ujian lisan sama ujian tulis kayak ujian nasional aja Oke. gitu, dibuletin gitu. Oke, pertanyaan-pertanyaan apa ini, itu tulang apa Iya, gitu. iya anatomi tubuh sih, Anatomi kayak gitu. tubuh. Jadi biar nggak salah ya, Iya, salah benar. pijit gitu loh. Jadi nggak Tapi ngasal. salah pijit juga nggak apa-apa sih ya. Bahaya juga sih kalau salah pijit. Oke, bicara selanjutnya nih ya. Kenapa ngambil dunia pijit itu? Mungkin karena emang basicnya ya, karena emang sebelum masuk dunia pijit tuh di kampung juga udah mijit, cuman ya ngasal aja gitu. Oke. Karena emang latar keluarga itu tukang pijit, kayak kakek patah tulang, terus nenek paraji kalau istilah Sunda ya. Kalau di sini kayak dukun beranak gitu. Oke. Iya. Iya, oke. Jadi gue bisa lurusin atau gambarin. Jadi kalau di kampung itu misalkan kalau ada yang patah tulang atau terjatuh atau apapun itu, Iya. jadi datang ke rumah beliau lah ya gitu. Iya, Jadi seperti dipijit gitu kan. Karena emang di kampung saya itu hampir 50% itu bisa patah tulang. Cuman kalau untuk anak mudanya itu jarang untuk masuk dunia pijit, karena image di kampung saya itu masuk dunia pijit di kota itu image-nya itu jelek. Karena pas masuk saya dunia pijit itu disangka orang saya masuk salon jadi banci gitu kan. Sampai orang tua saya kan datang ke Kesinilah. ke Jakarta kan nengokin anaknya gitu. Oke, iya.
ternyata emang kerjanya bukan di salon, karena mijit laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu aja sih. Karena emang mijit tradisional gitu. Gimana sih mijit tradisional? Oke. Kayak refleksi, tetap wajah, body message gitu. Oke, jadi modal sertifikat tadi sekolah gitu kan ya, Iya. akhirnya melamar pekerjaan deh itu ya, di kemana-mana gampang, terutama untuk perpijatan massage lah ya. Iya. Oke, oke, boleh tahu nggak di daerah mana saat ini bekerjanya? Daerah Jakarta sih. Di daerah Jakarta. Iya. Oke, di situ tempatnya itu menerima cewek atau cowok? Cewek cowok semua kalangan sih, kalangan mahasiswa semua kalangan. Oke, Nggak ada batasan usia juga sih. oke, jadi semua bisa cewek cowok juga bisa masuk ke situ ya? Iya, bisa. Oke, berarti saya juga bisa masuk ke situ. Bisa coba aja. Oke, coba. Enak gak sih? Enak lah. Oke, oke. Banyak enak, guys. langganannya. Enak guys. Soalnya cewek sama cewek, cuman kadang cewek minta sama cowok karena mungkin tenaga cewek kan terbatas Oke. ya. Oke, sorry gue potong. Jadi di tempatnya AB itu ada ceweknya juga pemijatnya. Ada. Oke, jadi kalau misalkan ada customer cewek berarti yang megang cewek. Cewek. Kalau yang cowok yang cowok. Tapi Cowok. kadang yang AB bilang tadi itu kalau misalkan cewek itu minta cowok juga bisa ya. Iya, kalau request. Oke. So, selanjutnya HMB Channel pengen tahu ya. Dunia perpijatan ini ya. Itu rate-nya berapa sih gitu loh kalau di tempatnya AB ini? Kalau di tempat kerja kan rate-nya dari harga satuan sampai harga paketnya beda-beda. Dari Oke. harga paling murah sampai paling mahal ada kan. Oke. Tergantung treatmentnya diambil apa gitu. Oke, tergantung misalkan gini. Kalau bagian kaki ya udah bagian kaki aja. Iya. Bagian tangan pokoknya full body berarti rate-nya lebih mahal. Iya, cuman kan kita marketingnya harus bagus. Gimana caranya dia ambil kaki tapi harus sampai semuanya diambil gitu. Coba gimana sih marketingnya? Sama gak sih kayak marketing mobil atau apa gitu? Coba gimana? Nggak sama deh kayaknya. Coba deh, coba gue pengen dengar. Kalau misalkan dia ambilnya kaki, Oke. nah kita pijit dulu kan kaki. Nah setelah selesai kan dia enak nih. Oke. Masukin aja punggung, tangan kepalanya biar lebih rileks. Mumpung ke sini kan jauh-jauh dari rumah bapak. Oh. Gitu aja sih. Oke, Umum. gue tambahin lagi ya. Habis itu udah kenal lagi semuanya. Mau sekalian lagi nggak lebih dalam lagi gitu gak sih? Iya. Gitu. Oke, AIB. Selanjutnya nih ya. Oke. Boleh tahu nggak sih rate paling murah berapa deh? Rate paling murah di tempat saya itu 15.000 untuk Oh. tangannya aja 15 menit ya. Oke, Iya. 15.000. Paling mahal. Paling mahal 130 untuk body massage. Kalau ada tambahan otak wajah ya ngikutin rate-nya. Oke. Ada yang sampai 200.000 tergantung kayak misalkan dia body massage terus ada saraf kejepit misalkan. Mm-mm. Nah, itu ditambahin lagi tergantung susahnya atau apanya gitu. Soalnya ada bagian-bagiannya terapis juga, nggak semua bisa untuk saraf kejepit, keseleo atau patah tulang gitu. Oke, berarti kalau misalkan ada yang danger misalkan kayak patah tulang atau Iya. apapun itu gitu, yang kayak ada bagian-bagiannya lah yang lebih ahli lah ya Iya. gitu ya. Nggak sembarangan orang juga. Oh, gue aja yang megang atau Iya, enggak sembarangan. Ibarat kata dikasih ke suhunya mungkin Iya, yang lebih profesional. ada dukunnya. Oke. So, selanjutnya Happy Channel pengen tahu nih tentang dunia perpijatannya AB. Itu selama mijat itu, ya kan? Itu berapa lama biasanya tuh ritmenya? Ritmenya dari paling bentar ya 15 menit sampai 1,5 jam. Ada yang minta 2 jam, ada yang minta 3 jam gitu sih. Oke. Lumayan ya. Cuman pernah sampai 4 jam kaki Hah? doang. 4 4 jam jam? kaki doang. Kaki doang, ngapain Cuman tuh? kaki kan setengah jam ya. Iya. Minimalnya setengah jam. Cuma ada yang minta 4 jam. 4 jam. Karena emang udah kebiasaan. Jadi dia itu udah jadi kebutuhan bulanan gitu kalau refleksi. Itu dianjurin itu sama misalkan gue saya tukang pijitnya deh misalkan Iya. ya nggak ada omongan gitu. Oh, ini harus berhenti atau per jam aja gitu, enggak. Lanjut ada. aja. Saya ingetin jangan terlalu sering juga kan Oke. ngejarem juga kan. Iya. Terus saya juga bete juga kan kalau kelamaan. Bete juga sih kalau kelamaan kaki gitu kan nggak bisa ngerokok atau apa-apa gitu. Oke. Cuma ngobrol doang. Tapi kalau ngobrol nggak kerasa, cuma kalau dia tidur kerasa banget betenya. Oke. Oh, kok jadi intinya kalau pemijat itu ya, kalau ditinggal tidur berarti bete ya. Bete sih. Kalau diajak ngobrol berarti Iya. ya santai lah ya gitu. Buka-buka apa namanya pengalaman atau apa berbagi pengalaman. Tapi harus customer dulu yang ajak ngobrol, jangan kita duluan yang ajak ngobrol. Oke. Takutnya kan dia pengen relax, pengen tidur ke situ tuh, malah kita ajak ngobrol kan malah dia yang nggak enak gitu kan. Iya sih. Malah dia yang ini. Oke, selanjutnya Happy Channel ya. Kita pengen lebih tahu lagi nih tentang dunia perpijatan ya. Apa tuh? Abi. Selain di situ,
Iya. Oke, itu kan di PT lah mungkin ya, atau di tempat lah ya. Iya. Terima panggilan nggak? Out call, in call gitu. Iya, di tempat saya itu kan ada beberapa orang yang udah diizinin panggilan keluar, yang udah dapat sertifikat kayak saya misalkan ya, Oke. yang udah bisa body massage karena udah semua badan bisa, kayak Oke. kop, kerok itu bisa kan, Apa? Sorry dulu. kayak kop, Kop? kerok, kotak wajah itu boleh bisa dipanggilan. Yang Oke. penting bisa body massage aja gitu. Oke. Bisa kadang kita kan diizin dua sama si bos. Oke. Kadang dapat customer tamu dari luar juga dari si bos gitu. Oke, jadi bukan cari sendiri, bukan? Cari sendiri juga, saya pasang iklan di sosial media juga. Oke, jadi intinya gini, lu mau keluar dari zona itu deh ya, tempat Iya. kerja itu, berarti dapat izin dari bos, Saya minta izin dulu, itu pasti dibolehin. pasti dibolehin Tapi walaupun nggak diizinin, pasti jalan juga. jalan. Oke, lumayan ya. Lumayan lah. Oke, Karena itu kan nggak ada hitungan perusahaan ya, masuk ke kantong sendiri. kantong sendiri. Tapi kalau resiko apa-apa ya kita tanggung sendiri aja gitu. Apa itu risikonya? Itu tadi kan risiko ini tanggung sendiri. Ya resiko kayak saya juga pernah dihipnotis, Oh. itu si bos gak tanggung jawab. Oke. Terus kalau misalkan ada apa-apa gitu, kayak ada orang anarkis gitu dia gak minta tanggung jawab. Anarkis itu dalam hal apa ini konteksnya? Ada orang yang minta plus contohnya itu, Oke. nggak mungkin dia itu ngebantu, paling dia muas-muasin, ya udah itu kan situ yang mau gitu kan. Oke, oke. Saya udah Oke. izinin kamu panggilan, cuma kalau ada apa-apa gitu jangan cerita ke saya karena Oke. saya gak akan bantu gitu. Oke, ibarat kata kalau misalkan terjadi sesuatu kayak dihipnotis tadi deh, kita pengen tahu nih Hambi Channel. Itu kenapa bisa dihipnotis? Dihipnotis ya. Awalnya itu customer datang ke tempat kerja kan. Dia itu awalnya ngincer teman saya. Oke. Mungkin dia imannya kuat apa gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, ya. yang kena saya gitu. Biasa gitu. Dia ngajak jalan-jalan dulu, makan dulu gitu. Oke, iya, terus Setelah itu raib dah barang-barang saya gitu. itu berarti di luar dong pijitnya kan? Di luar. Di tempatnya dia. Awalnya kan dia mau pijit. Nah, Ah. ternyata dia bilangnya sebelum mijit kita jalan-jalan dulu. Nah, Oke, iya, iya. ternyata nggak mijit, malah saya kena tuh hipnotis dia. Hipnotisnya ngapain itu waktu itu? Maksudnya di kamu di tempat di jalanan atau dibawa dulu ke suatu tempat gitu? Dibawa dulu ke suatu mall, ke supermarket Oh, di dalam mall berarti? di dalam mall. Kayak gimana sih hipnotis itu kayak gimana sih? Kamu yang udah ngerasain nih? Gimana ya? Saya itu sadar ya. Oke. Cuman itu saya ke yang hipnotis itu nggak ada pikiran jelek atau nggak ada curiga gitu. Hmm. Jadi apa yang dia perintah gitu saya lakuin tanpa ada rasa curiga atau rasa takut gitu. Gitu aja sih. Cuman kalau orang yang lihat teman saya malah aneh gitu orangnya. Dan dia ngingetin tuh malah saya yang marah gitu. Gitu sih yang saya rasain. Oh, jadi intinya kalau dia ngomong apa aja, oh iya Iya gitu ya. iya. Tapi setelah sadar juga sadar saya ngasih ini, cuman Sadar itu. cuman dalam pikiran saya itu nggak ada pikiran, oh dia mau hipnotis atau apa-apa gitu, enggak sih. Apa tuh waktu itu yang hilang? Handphone, dompet, uang semuanya pokoknya. Total kerugian kira-kira waktu itu berapa itu? Itu kan handphone 2 tuh uang. Oh, 2? Uang kan masih inget tuh bawah 1 juta itu kan. Baru gajian kan, terus di ATM ada beberapa juga. Astaga. Terus KTP itu BPJS semuanya sih kan itu penting. Terus kan juga masih polos juga kan, masih baru masuk ke kota Dunia, juga, iya. ke Oke. kota terus masuk dunia pijit juga. Jadi gak tahu orang tuh seperti apa-apa, asal orang baik saya iyain mungkin dia emang bener baik-baik. Beneran gitu. Oke, jadi raib dia itu semua ya. Itu tahun 2015. Oke, itu pernah dihipnotis itu aja tuh. Iya. Apa sering-sering dihipnotis juga karena kamu terlalu baik gitu? 2 kali. 2 kali guys. Itu tahun 2015. Kejadian dulu tahun 2019 Itu kejadian yang pertama deh. Pertama itu tahun berapa? Ingat nggak? tahun 2015. 2015. Yang keduanya ini. 2019 itu lebih jauh loh, di Bintaro itu, di apartemen. Dua kali kamu Iya, hipnotis. di apartemen lantai 31 itu, masih ingat. Oke, kamu dipanggil ke situ. Iya, buat mijit. Mijit juga. Terus itu apartemen sewa apa tempat dia? Awalnya milik dia itu ngomongnya kan. Oke. Milik dia, ternyata dia sewa kayak per jam Harian. gitu, harian gitu. Canggih ya. Iya.
Nah tuh oke, yang kedua itu hipnotis kenapa lagi itu? Nggak ada kepikiran kamu kan di hipnotis ini udah pernah berpengalaman lah gitu kan. Terus tiba-tiba ketemu orang lagi kayak ada rasa-rasa dihipnotis gitu kan, nggak ada perasaan kayak gitu. Nggak ada sih. Kalau itu kan saya udah masuk dunia panggilan pijit ya. Kan saya buka iklan juga di Google. Oke. Nah dia kan hubungi saya, Oke. Mas bisa pijat gak ke daerah ini? Saya kan bilang bisa, berapa rate-nya segini, nego-nego kan. Oke. Video call. Nah pas video call itu kan seminggu dia idenya. Heeh. Awal video call tuh dia udah mulai ini mempengaruhi saya. Nah saya udah mulai perangkap dia gitu pas video call tuh. Oke. Karena menurut teman-teman tuh saya aneh seminggu gitu. Oke. Karena pas kejadian juga teman saya juga mau ikut, malah saya larang gitu. Oke. Nah itu yang gaib itu sama kayak tadi, uang, dompet, ampe cuman pulang tuh cuman pakai baju ini aja yang dipakai. Itu juga dari Gojeknya gratis dari pemilik apartemen. Dia cuma ninggalin kunci apartemen aja gitu kan. Oke. Soalnya yang orang-orang situ curiga, soalnya ada CCTV-nya dibungkus sama dia. Dibungkus pakai kain gitu biar gak kelihatan mungkin. Ngeri juga ya, takut dilempar gitu saya ke bawah. Itu sih mikirnya. Tapi sempat mijit dulu nggak waktu itu di situ? Mijit. Oh, oke. Mijit juga. Oke. Dia kayaknya orangnya agak melambai juga kan ya. Oke, melambai itu kayak lumba-lumba gitu ya. Mm-mm. Oke, nah terus itu udah itu kedua kali ya? Kedua kali. Jangan lagi ada 3 kali nih. Enggak kayaknya. Oh, cuma 2 kali aja. Mudah-mudahan enggak ya. Ngeri juga loh kalau dihipnotis. Iya, kamu terlalu polos atau gimana sih atau gimana gitu? Kok Ya, bisa mungkin kena saya gitu loh? terlalu polos juga mungkin ya. Oke. Nah, ngomongin tadi kan dunia pijit. Tadi saya tangkap kamu kayak kamu ngiklanin di Google Mm-mm. atau di sosial media lah, ya kan? Mau minum silakan minum dulu. Boleh. Oke. Jadi Biar guys, nggak tegang ya. jadi di samping saya ini Abe. Ini kita pengen tahu lagi nih dunia pijit gitu loh. Dunia pijit itu ya kan selama ini kita cuma penikmat aja. Jadi di sini kita pengen berbagi pengalaman sosok dari beliau gitu loh. Gimana sih dunia pijit itu? Gimana sih suka dukanya gitu kan? Iya. Nah, lanjut lagi tadi Abe. Iya. Oke. Tadi kan kamu bilang kan kayak kamu pasang iklan gitu kan di sosial media atau di manapun itu, ya Iya. kan? Itu apa sih di situ yang ditulis gitu loh? Kita pengen tahu pijit ini bla 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 atau apa gitu. Gimana sih promosinya biar Intinya laku? saya promosi. Jujur loh. Iya. Oke. Bagi Anda yang ingin pijat, silahkan hubungi nomor ini gitu ya. Oke, iya. Saya melayani pijit body massage, represi kaki, tetok wajah. Oke. Terus rate-nya segini, terus transportasi tergantung jarak gitu kan. Oke. Kalau ada minta request lain-lain, kita bicarakan di tempat. Loh, kekorek nih. Nah, itu tadi nih. Kita pengen tahu Haimi Channel. Kalau ada apa tadi? Bisa diulang? Request yang lain-lain. Saya kan mikirnya request tuh mungkin dia pengen kerok atau mungkin Cambuk gitu kan. Atau BDSM ya. Oke, itu yang lain-lain kerok itu di luar ya. Iya, di luar promosi ikan itu. Mm-mm. Cuma kan ada yang minta kretekin atau apa gitu Oke. kan. Cuman ternyata orang-orang tuh salah tangkap, mungkin yang request yang dia maksud tuh bukan kretek, ternyata itu yang lain. Itu apa itu? Kita pengen tahu. Ada orang yang minta plus sih. Oke, plus. Banyak sih, Oh, banyak ya? banyak. Cewek cowok nih. Cowok. Kalau saya panggilan gak berani manggil apa untuk menjadi cewek. Oke. Nggak berani gitu. Oke. Kecuali di tempat kerja. Oke, kita simpan dulu. Oke, ini HMB Channel makin seru nih guys ya. Untuk subscribernya HMB Channel kita pengen lebih tahu lagi nih atau lebih dalam lagi nih ya tentang ceritanya AB. Oke, plus-plusnya ini AB. Oke, kita pengen tahu nih. Jadi misalkan kamu datang nih ke tempat customer lah ya gitu Iya. kan. Itu notabene pasti ada plusnya atau memang sebagian aja? Nggak semua, sebagian. Sebagian aja. Itu juga kalau misalkan kalau saya serak juga kan Oke. jadi kalau kayak gitu, kalau misalkan bad mood, kalau lagi moodnya lagi jelek, malah saya kesel jatuhnya Oh, gitu. iya. Nggak sopan gitu kan. Oke. Cuman kalau misalkan moodnya lagi bagus, terus dia orangnya menarik gitu.
orang Gasken gitu ya. Gasken ya. gasken. Gasken. Ya agak munafik lah. Kalau misalkan dia berani bayar mahal ya saya layanin gitu kan. Oke. Di luar rate harga pijitnya kan. Oh, beda lagi ya harganya ya berarti ya. Ya. Kalau jadi ibarat kata kalau misalkan ada yang minta lebih berarti ya, ditaripin atau memang mereka sesuka mereka ngasih? Kalau gitu? saya narip enggak sih. Cuman saya bilang berani bayar berapa gitu. Oke, kalau mereka berani baru langsung gasket Kalau misalkan dia sesuai ekspektasi kamu dia segini Ah. baru mau gitu. baru mau. Dan saya nanya dulu ini apa dulu nih. Oke. Cuma kalau misalkan ke arah es gitu saya nggak mau gitu. Kalau seks gitu sampai tindih-tindih. Oke. Lalu terus ngapain itu? Kalau tindihan nggak mau, paling kalau Langsung masuk aja gitu, tindih-tindih nggak mau tanggung. kalau misalkan Gimana? misalkan saya minta, kalau dia minta saya yang jadi ceweknya gitu kan ya Oke. nggak suka, nggak mau juga kan. Oke. Maunya apa jadi cowoknya? Ah, ah. Oke. Ada beberapa kali pernah sih. Cuman kebanyakan paling mintanya di spot. Spong. Bayangin kalau saya gitu, bayangin permen loh bang. Oh, permen apa itu? Lollipop. Iya. Oh, rasa apa? Strawberry, coklat, mocha. Oke. Nah, selanjutnya nih, AB itu berarti kan udah masuk plus dong. Ya kan? Mungkin gitu ya. Iya kan? Berarti ya oke lah gini loh. Misalkan AB ketemu orang ada yang itu kamu yang nawarin atau memang mereka yang bertanya gitu loh. Enggak sih. Kalau saya kan fokus mijit. Nah, di tengah-tengah pijit dia bertanya, "Mas, boleh gak nambah plus?" Oke. Apa dulu nih, kan saya bercandain pura-pura gak tahu gitu. Iya, Apa dulu nih plusnya gitu. Diketekin tuh apa gitu. Enggak, nih yang bawah dedenya pengen ini gitu kan. Oke. Ya boleh, saya tahu maksud Anda gitu. Cuman Oke. ya di luar rate harga yang saya tentukan ya nggak apa-apa gitu. Oke. Ini yang jelas bukan di tempat usaha ya. Ini di luar ya. Kalau di tempat usaha juga pernah kayak gitu, cuman ada orang minta di body massage ya. Oke. Itu kan pakai ruangan cuman pakai korden gitu. Korden. Ya. Oke. Kan saya kan jaga nama baik tempat kerja juga ya. Oke, iya. Ada orang yang awalnya reprisi kaki dia, saya tawarin body massage kan, biar buka baju semuanya. Iya. Karena dia ngeluh sakit pinggang. Oke. Pas bagian paha depan itu dia minta di gitu kan. Oke. Saya marah dong. Oh iya. Di sini bukan tepatnya gitu. Di sini bukan tepatnya, ada tempat khusus yang kayak gitu, mungkin Anda lebih tahu gitu kan. Oke. Saya usir orang itu. Oke. Saya usir. Saya gak munafik, butuh duit ya, cuman saya gak mau jelek-jelekin tempat kerja saya gitu kan. Oke, ya bagus sih gitu. Takutnya image tempat saya itu jelek. Oh, di sini bisa kayak gitu. Padahal enggak seperti itu gitu. Kalau misalkan ada orang nemuin, oh nih karyawan ini bisa kayak gitu nih di tempat ini, jangan bawa-bawa nama tempat gitu. Ini kan pribadi saya gitu. Iya. Gitu Berarti sorry gue potong, berarti yang esek-esek tadi lah taruh lah ya. Berarti itu di luar semua kan? Di luar semua. Ini seru tadi nih, belum kelar tuh tadi tuh yang masalah yang diminta tambahan di tengah itu kayak gimana sih yang mereka itu ngomong gitu. Iya, ngomong. Gimana? Mas bisa plus gak? Saya mikir dulu, dibacain dulunya apa dulu nih plus-plusnya gitu. Oke. Ini nih pengen ini. Apa dulu nih? Ada 3 nih. Apa itu? Iya, oke. Pongkot atau ini main gitu. Atau dicas gitu. Dicas dulu. Oke. Soalnya saya kalau ngecas pas charger gitu cepet. Oh. Pas charging gitu kan. Oke. Ya. Cuman kalau dia ada pengaman, aman sih. Oke. Saya gak mau kalau misalkan gak pakai pengaman. Oh, harus pakai pengaman. Bahaya juga kan. Oke. Kesehatan nomor penting. Iya. Jadi intinya AB masuk ke dunia pijit itu berarti masuk dunia itu juga berarti ya. Berarti jatuhnya pelangi dong. Pelangi sih. Pelangi. Gak apa-apa nanya kayak gitu aja, saya gak akan bersinggung. Oke. Pelangi di matamu gitu. Iya. Oke. Tapi masuk dunia itu baru-baru ini sih. Cuman kalau dulu mah masih kayak kalau nemu orang kayak gitu tuh marah gitu kan. Kalau sekarang karena kebutuhan juga mungkin. Oke, karena kebutuhan dan tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi enak juga. Oh, enak juga jadinya. Enak. Oke, kita pengen tahu nih Happy Channel ya. Iya. Kenapa sih kok bisa jadi masuk ke dunia itu gitu? Awalnya itu kenapa sih gitu? Apa ya? Awalnya itu kan pas COVID ya.
Covid. Oke, 2 tahun Karena yang emang lalu. sebelum Covid juga udah terima panggilan. Oke. Terima panggilan. Cuman nggak serame sekarang panggilannya karena Oke. itu kalau dulu kan panggilannya dari yang customer yang udah datang ke Oke. Iya. Ya, oke, iya. yang ke atau dia yang lihat dari Google. Mm-hmm. Nah, ada kan salah satu customer yang dari Google itu dia nawarin, coba gini 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 gitu. Dia kasih saran. Mm-hmm. Kan merenung dulu tuh Oke. apa salahnya gitu kan. Mm-hmm. Orang nggak tahu ini kan. Oke. Orang kan yang taunya saya tukang pijit gitu kan. Mm-hmm. Saya lagi butuh duit juga kan. Oke. Nah, dari situ saya udah mulai masuk dunia kayak gitu. Udah tahu dunia kayak gini tuh kayak gimana gitu. Itu dari teman apa dari diri sendiri? Dari awalnya di customer sih. Customer yang mengajari deh. Yang ngasih tahu duluan. Cuman kan sebelumnya emang dunia kayak gini tahu sih. Cuman Oke. kalau untuk masuk baru kayak gini. Oh, sebelumnya udah tahu. Tahu tongkrongannya kayak gimana gitu. Oke. Terus saya harus kayak gimana gitu. Oke. Jadi bisa dihitung nggak mundur, berarti baru dong ya masuk di dunia pelangi tadi. Baru 4 tahun, 2 tahun. 2 tahunan ya? 2 tahun. 2 tahun. Oke, 2 tahun itu karena ketemu sama customer, terus tiba-tiba kamu dikasih tahu, dikasih taunya kayak gimana sih? Coba deh gaya ini atau gimana gitu. Kita pengen tahu deh kayak gimana sih gitu waktu itu. Masih inget nggak gitu? Masih lah. Coba gimana? Jadi gini, awalnya gini kan dia mijit. Ini kan lagi kopi dia. Gimana customernya lumayan nggak gitu kan? Oke, nah itu dia. Oke. Ini kan lagi tutup ya tempat kerja. Iya. Sorry. Oke, iya. Kan lagi tutup tempat kerja kan. Saya kan otomatis ngandelin panggilan kan. Iya. Ngandelin panggilan itu seminggu kadang cuma sekali. Lagian yang biasanya saya rate 200 misalkan ya, Oke. saya turunin gitu kan. Oke. Sampai diturunin tuh ya. Sampai harga. diturunin kan. Terus ada customer yang kayak gitu. Coba aja pasang iklan di sini kan. Saya nyoba kan dengan harga yang saya awal-awalnya. Ternyata bagus gitu. Awal-awalnya saya biasa dulu mijit. Nah, seminggu kemudian dapat customer kayak gitu. Kan saya udah tahu nih awalnya arahnya ke situ. Nah, saya udah harus siap ininya gitu. Apa yang mau mereka minta. Udah siap gitu. Jadi ibarat kata nggak waktu itu customernya nggak ada pemaksaan gitu kan, tiba-tiba kamu ayo dong layanin saya, ayo dong iniin saya gitu, nggak ada kan? Enggak. Jadi ibarat kata nego harga sesuai dan kamu lakukan. Kalau dulu kan saya ngomongnya kalau misalkan ada request ngomong di tempat. Nah, Oke. kalau sekarang itu kalau misalkan dia pengen apa-apa harus di chat gitu. Harus di chat biar gak ada miskomunikasi pas ini kan. Oke. Soalnya pernah juga kejadian. Jadi ibarat kata di chat dulu deh bisa apa gitu. Soalnya kan kalau misalkan udah klik nih tarifnya segitu, ada request lain nggak gitu kan? Saya nanya dulu. Biar dia nggak canggung kan nanya duluan. Oke, iya. Bisa plus gak? Oh bisa gitu. Apa dulu nih kalau misalkan segini rate-nya, kalau misalkan segini rate-nya gitu. Soalnya rate saya yang nyepuk sama rate dia yang nyepuk beda kan. Oh, beda lagi guys. Bedanya di mana? Beda harganya itu ya, poin. Kalau misalkan saya yang nyepuk 200 misalkan ya. Oke. Nah, kalau dia yang nyepuk cepet gitu Oh, karena kamu yang dikasih kenikmatan. ngerti kan? Gitu. Oke. Oh iya, menunya itu apa aja? Kamu misalkan apa kita pengen tahu nih Happy Channel ya. Iya. Menunya apa aja yang bisa sampai jauh ke esek-esek itu apa Ini aja? maksudnya menunya apa sih? Menu. Menunya itu kayak misalkan tadi udah spong ya. Menu ya. Spong. Terus apalagi tadi kocokin. Oke, kocokin. Sampai yang dicas itu tadi bisa juga. Bisa dong. Oke, siapa yang dicas di sini? Jas tuh. Oh, dia berarti yang dicas. Dia. Kalau misalkan dia mau dicas ayo, cuma kalau misalkan dia pengen ngecas saya nggak bisa. Oke, itu udah komitmen dari udah. diri kamu sendiri. Nggak bisa dicas ke sayanya. Kalau kamu mau dicas, Nggak ya udah saya cas deh gitu ya. Pas charger lagi gitu. Cuman kalau sama saya mah yang biasa dia ngecas sama saya bisa loh dicas. Maksudnya gimana? Jadi kan dia biasanya ngecas nih. Heeh. Nah, kalau sama saya dia itu bisa dicas sama saya. Ngerti gak? Yang biasanya dia Oke. yang bisa kena sama saya di Oh, pernah juga begitu? sering sih. Oh, gede kali punyamu. Enggak juga sih.
Sebenarnya bukan masalah gede Oh, kecil, apanya nih? bukan gede kecilnya sih. Oke, apa itu? Apa ya? Negosiasi. Negosiasi. Nego sih, harus nego. Terus kita harus bikin nyaman dulu partner. Nah, Oke. harus nyaman. Kan kita bangun chemistry itu yang susah. Oke. Bangun moodnya juga yang Iya, susah. moodnya. Kayak lu bilang tadi kan, kayak kamu bilang tadi itu kan kayak kalau lagi nggak mood nggak mau. Iya. Nggak moodnya itu kayak gimana? Gak mood tuh Dari udah, diri sendiri aja. ngomongin fisik boleh gak sih? Boleh nggak apa-apa. Kalau misalkan ketemu aki-aki kan, Oke, ya. aki-aki minta kayak gitu, kayak ngenes gitu. Emang masih ada gitu? Ada, Umurnya berapa? ya umur bapak saya itu 60-an gitu kan. Masih ada. Masih, kadang kan ini aki-aki gitu, udah tua juga pengen kayak gitu. Heeh. Terus saya juga susah kan bangunnya. Bangun moodnya susah, dia udah nyoba grepe-grepe atau Oke. mancing-mancing, susah kalau misalkan saya emang gak suka gitu. Tapi kan kalau memang nggak suka kan tinggal bilang di awal. Udah, kalau misalkan emang ini coba aja gitu. Enggak gitu, kalau misalkan nggak ngaji emang saya gak suka gitu. Oke, Gak menapik ya. Iya. Tapi kalau misalkan dia lucu gitu, tapi bukan banci ya. Oke. Kalau banci saya gak suka. Oke. Kalau lucu gitu kayak anak-anak SMA, anak kuliah gitu. Oke. Muka-muka gitu. Masih seger-seger lah itu ya. Ya, sebanding lah intinya, sebanding sama saya gitu. Seumuran kamu berarti. Seumuran masih Lanjut deh tuh gaskan. gas ke. Oke, kita pengen tahu nih, yang lucu-lucu itu kayak gimana sih? Punya fisik nggak sih? Misalkan, oh dia harus putih, harus hitam manis, atau harus brewok, harus tinggi, harus kurus, cabi gitu. Enggak juga. Coba gambarin deh kayak gimana sih yang membuat kamu yang bergelora di saat mijit kayak. Pernah nggak sih ketemu orang? Kita pengen tahu nih. Pernah nggak sih kamu mijit? Kan ini kamu suka banget nih orang. Kamu udah nggak sabar nih pengen mijit nih, pengen selesai gitu. Pernah nggak sih? Coba deh cerita. Ada nggak kayak gitu? Ada. Oke, nah itu dia. Oke, gimana sih? Jadi orang tuh cakep gitu ya. Oke. Cakep gitu. Oke. Gak menapik ya, cakep ya. Di tengah-tengah pijit tuh udah naik ya. Siapa yang naik? Kamu? Naik tuh kayak kalau mabuk tuh udah mabuk gitu. Iya. Udah langsung jelek gitu. Oke. Ini boleh gak gitu kan? Ini mau gak kamu kayak gini gitu, mijit sambil gini gitu. Dia mau karena dia juga nahan dari tadi. Oh, dia udah kasih sinyal juga sebenarnya. Kasih sinyal, cuman dia mungkin gak mau saya singgung atau apa gitu. Oke, iya. Ternyata dua-duanya pengen, mijitnya ntar udah main gitu. Oh, bisa di delay guys. Di delay. Jadi main dulu deh tuh ya. Malah justru kalau udah itu gak jadi main, malah nggak jadi pijit malah. Ada juga yang kayak gitu. Kadang kalau ada juga yang customer itu yang mintanya pas di chat boleh pijit, ternyata pas di TKP? Di TKP nggak minta pijit ya. Sebenarnya tadi saya bukan minta pijit, saya minta Oh, ada juga gitu. pengen di ini aja, pengen di itu aja gitu. Ada sih. Oke. Oh, luar biasa guys. Enggak nih, yang kamu ketemuin itu bisa digambarin gak sih untuk HMB Channel kayak gimana gitu loh, yang kamu benar-benar suka gitu loh. Yang benar suka ya? Iya. Intinya umurnya sebanding lah minimal gitu. Sebanding. Terus Slim. yang lebih menarik di bawah umur. Maskal. Bukan bawah umur anak-anak ya, maksudnya kayak Maskal. umur 20-an, 21-an, maskal, terus sebadan kayak saya gitu, kecil gitu. Enggak suka yang gede-gede gitu. Oke. Gitu aja sih. Terus kalau untuk muka, kalau untuk saya kan yang cakep juga belum tentu menarik juga ya. Oke, iya. Oke. Terus apa ya? Gak bau mulut. Oke. Gak mau mulut. Emang suka kissing kamu kayaknya. Iya, kalau misalkan dia manis gitu bibirnya, tapi kalau kelihatan manis bibirnya gitu, tapi kalau udah bau nggak suka. Oke, langsung ilfil dia. Kadang ilfil itu langsung teng ke bawah gitu. Gimana teng? Yang darinya Berdiri gitu kan? 5 watt itu jadi kayak Langsung mati lampu. kadang dianya yang nggak enak gitu kan, nggak, maaf ya gitu. Oke, pernah nggak ketemu pernah nggak ketemu tamu yang gemuk atau cabi? Ada. Diem aja. Diem aja maksudnya gimana? Pernah nggak untuk menawarkan diri gitu? Suka nggak? Saya yang nawarin, Pak, dia nawarin. Nggak, kamu deh. Mau nggak plus gitu atau gimana? Enggak sih, kalau misalkan yang itu saya tadi bilang ya, kalau ikan menarik, orangnya cakep, tanpa dia nawarin, saya tawarin duluan. Oke. Mau maininya gitu. Oke, berarti yang cabi tadi didiemin.
Tapi kalau misalkan sesuai kriteria kamu, berarti Iya. kamu menawarkan diri sendiri. Meskipun dia gak ngasih rate gitu, gak ngasih bonusnya gitu, Oke. tambahan, saya mau sih sebenarnya. Oke. Ngerti Oh, gak? berarti misalkan kalau kamu ketemu dengan yang selera kamu, walaupun nggak usah dibayar pun kamu mau gitu. Karena itu kan suka sama suka ya. Iya, Karena jatuhnya suka. saya juga suka gitu. Oke. Kalau misalkan dia yang pengen terus bukan saya gitu kan, baru saya pasang tarif gitu. Oke. Oh, jadi gini. Gue lurusin ya. Jadi kayak misalkan kalau memang bukan selera lu gitu kan, ya udah gue tarifin deh berapapun itu gitu kan, ya kan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba lu ketemu customer yang sesuai dengan hati lu, kesukaan lu, ya udah deh nggak usah ditarifin juga nggak apa-apa. Tapi saya ini ya bukan pijit abal-abal ya. Jadi maksudnya emang saya profesional kerja pijit gitu. Iya, tadi kan ada sertifikat kan. Yang saya jual sebenarnya jasa pijitnya aja gitu, profesional pijit. Karena nggak melulu ngesek gitu. Oke. Karena pas sebelum itu fokus dulu mijit. Pijit nanti kalau itu yang mereka horny ya udah dilanjut deh tuh ya. Oke. Itu kamu sorry nih kita pengen tahu ya, kita pengen korek nih. Kamu selalu jadi di atas. Ya kan? Nggak pernah yang mau jadi yang di bawah, itu udah komitmen kamu dari diri kamu sendiri. Tapi masalah yang kayak oralan itu, kamu masih terima? Tergantung sih bang. Balik lagi lihat burungnya juga. Kayak tadi kayak misalkan mulut kalau bau gak mau. Kalau burungnya bergelo apa gimana? Bergelombang gitu. Saya mah kalau masalah ukuran maksudnya nggak jadi masalah sih. Oke. Kecil gede atau apa gitu. Yang penting dia bersih aja gitu. Bersih, bukan gak wangi ya. Oke. Bersih aja gitu, enak gitu, nggak bau gitu. Enak kayak permen Soalnya gitu. pernah ada yang Oke, gimana tuh? dia minta matiin lampu gitu kan. Oke, iya. Saya curiga gitu, Curiga kenapa itu. dimatiin lampunya Ah. gitu. Ternyata pas dibuka itu baunya kayak bau, dibayangin kayak belatung ya baunya. Terus dia ngakunya emang saya belum mandi gitu kan. Kenapa nggak mandi dulu gitu kan? Ini baunya bau gak wajar. Kok kamu bisa nyium? Itu posisi lagi ngapain? Kan saya sebelum pong kan, Oh, itu tadi. Oke. sebelum nyeput tuh saya ngendus dulu kan. Oh, ndus Nggak tuh. asal gitu kan. Oke, Kalau bau cucu. ya, kalau bau gak suka. Oke. Terus di bagian ini kan apa sih selangkangannya kan juga ada budu kalau Pulau. orang Sunda tahu buda juga kayak pulau. Pulau-pulaunya ada pulau-pulau bermacam-macam pulau Kalau gitu. kalau di kampung bilangnya kesrek, eksim ya. Eksim kan itu nular ya. Oke, ya. Bau terus. Akhirnya cancel deh itu. Saya lanjut mijit dulu. Setelah dia bayar, baru saya maki-maki. Sampai saya diblok gitu. Itu masih muda atau udah berumur? Sebenarnya muda sih. Muda tapi mukanya aja tua. Oke. Oke, selanjutnya nih ya. Selanjutnya kita pengen tahu nih. Kayak kamu tadi bilang buduk atau apapun itu. Nah, sekarang kita pengen tahu tentang dunia pijat ya. Di saat kamu ketemu customer yang mungkin ada sedikit goresan atau luka atau apapun itu di tubuhnya dia, kamu dalam hati kamu jujur, kamu mau pijit dia itu geli atau profesional aja? Profesional, bahkan ada yang pernah penyakit apa sih yang itu dibuntungin tuh, gula ya, diabetes ya. Iya, oke. Pernah yang penyakit diabetes sampai bau terus keluar kayak cairan itu. Oke. Kan dia nggak kerasa apa-apa ya. Iya. Tapi dia pengen dipijit gitu. Oke. Profesional sih, cuman karena ada yang lain Rud kamu kok mau gitu kan. Saya profesional aja gitu. Terus saya menjaga perasaan ibunya juga kan perempuan. Iya. Menjaga perasaan sih yang penting gitu kan. Oke. Masalah dikasih uang tip tongkanya kan gimana nanti aja gitu kan. Oke. Ada sih yang kayak gitu, gula itu yang paling parah. Kalau masalah bau kaki atau rombeheun mah udah makanan sehari-hari gitu kan. Atau mungkin yang berjerawat badannya gitu, ada merasa geli nggak sih? Yang berjerawat gitu atau ada panunya deh yang paling ini gitu. Enggak sih, karena kalau mungkin awal-awal iya. Oke, tapi udah makanan sehari-hari lah ya. Kalau lu kan ada orang gede gini gitu kan, takut duluan gitu. Padahal sebenarnya yang gede itu belum tentu minta yang keras loh. Justru yang benar-benar kayak saya itu minta keras tenaganya. Oh, justru orang yang gempal-gempal itu nggak pengen terlalu keras gitu. Ada sih beberapa yang pengen keras, cuman kebanyakan yang gempal-gempal gitu, apalagi yang nggak olahraga ya, itu pengen pelan. Justru yang kecil-kecil yang pengen keras. Oke, selanjutnya di HMB Channel kita pengen tahu nih ya, suka dukanya deh, suka dukanya di dunia perpijatan itu apa?
Ya suka dukanya tadi Sukanya aja deh dulu deh. Ada lagi nggak sukanya? kalau sukanya itu kan dapat uang ilmu tip. banyak, dapat uang tip udah pasti ya. Oke. Gak semua orang tapi. Oke. Terus banyak kenalan juga kan dari berbagai kalangan itu kan dapat ilmu juga kan. Oke. Terus bisa tahu daerah Jakarta gitu. Oh itu kalau out call ya. Udah tempat call. Terus dari segi materi lumayan sih, tahu banyak. Oke. Cuma kalau banyak enggak sih. Dukanya? Kalau dukanya dari tadi di Hipnotis itu. kejar banci itu. Oh, kejar banci? Apa itu? Kamu ganggu banci kali, kan udah ada lagunya jangan ganggu banci. Maksudnya gimana sih? Ini Kalau dikejar, bukan dikejar ya. apa? Jadi dia itu pesen pijit, Oke. pisin pijit itu di WhatsApp-nya itu dia gak pasang profil ya, itu profilnya animasi gitu kan. Oke, ya. Janjian di salah satu stasiun kan. Oke, ya. Saya kan bilang jemput di sini gitu kan. Oke. Soalnya kan kalau saya panggilan itu kalau misalkan dia udah nentuin titik dia yang jemput gitu kan. Nah dia juga mau, kok saya curiga gitu. Kok gak mau gitu kan, saya gak tahu dari situ gitu kan. Malah dia video call tapi kameranya dikebelakangin. Oke, iya, di belakangnya gitu. Iya, dikarahin ke gang gitu kan. Masuk dah. Pas masuk itu kaget kan, dia udah seksi kayak gini nih udah. Kan saya mau kabur susah ya. Dikunci kan. Langsung dikunci. Saya lebih takut kayak gitu loh. Kamu lebih takut banci? Ngeri aja sih bang. Soalnya bancinya itu dandan tapi mukanya muka sangar gitu. Oke. Gimana caranya gitu supaya keluar gitu. Nah saya chat teman saya gitu. Coba deh acting gitu kan. Gimana cara keluar gitu. Nah dia telepon pura-pura ada bos nanyain saya. Kan saya kebetulan megang cabang. Oke. Ada meeting gitu kan. Nah loudspeaker tuh, nah dia ngerti gitu untungnya. Dia ngerti gitu. Sampai pegang-pegang ini dulu gitu kan. Sampai gemetar saya. Kamu takut apa karena emang nggak nafsu apa nggak suka? Emang takut terus emang nggak suka. Oke. Nggak suka juga. Jadi makin takut dia tuh ya? Kayak fobia aja gitu. Fobia. Tapi kalau dia nggak anarkis, nggak macem-macem, kalau misalkan kan saya berteman baik juga sama kawan-kawan kayak gitu ya. Oh ada. Oke. Cuman kalau dia ini kayak mikirnya anarkis gitu, Anarkis gitu. Kasar sama kamu. Dia apain sih waktu itu? Karena dia sebelumnya juga udah gak jujur. Oh, dia bilang cantik atau gimana sih? Enggak, dia bilangnya laki-laki loh. Oh. Ya kan ada beberapa customer juga yang kayak gitu. Dia jujur sih bang, saya dandan nih, saya waria. Iya. Gak apa-apa kalau misalkan emang niat pijit gitu kan, gak apa-apa. Ini saya fotonya kayak gini, mas masih nerima saya gak gitu kan? Ya gak apa-apa, kita profesional aja. Nah, emang profesional mijit. Nah, cuman kalau yang kemarin kayak gitu, emang tujuannya emang bukan mijit kayaknya gitu. Pengen perkosa kamu kayaknya. Mungkin. Ya kan dari awal juga dia minta foto, saya dia gak nunjukin gitu kan. Minta telepon atau video call gak nunjukin gitu kan. Kalau yang lain kan biasa dia ngasih foto dulu gitu, alamat atau apa gitu. Nah itu kamu kabur deh tuh dari tempat itu. Kabur. Lari, dikejar sama dia. Serius, kamu kan tadi bilang dikejar banci, dikejar sama dia. Bukan dikejar sih, kayak gitu ceritain. Bukan dikejar kayak gitu. Cuma dikunci aja gitu. Dikunci gitu. Cuman pas telepon si bos, teman saya kan depan bos ceritanya gitu. Baru dia percaya. Oke, selanjutnya HMB Channel. Balik lagi kita loncat ke masalah tadi, esek-esek tadi ya. Di pengunjung-pengunjung akhir nih. Kamu, Abi, itu out call-nya itu kemana aja? Ke apartemen, ke kos-kosan, ke rumah atau gimana? Atau di kebun atau di mana gitu? Yang jelas Jabodetabek, hotel, apartemen, kos-kosan semua sih. Itu diterima itu panggilannya? Diterima, cuman yang paling enak di hotel. Oh, pengalaman di hotel kenapa itu? Di hotel saya narip segini, misalkan narip 200 misalkan ya. Murahnya 200. Dia bisa ngasih lebih. Itu pijitnya aja ya. Pijitnya aja. Belum seknya? Belum. Kita pengen tahu HMB Channel. Kamu ketemu orang ini bisa dipresentasikan nggak sih kalau ketemu orang itu habis sek itu pasti semuanya ngesek atau enggak kan ya? Enggak semua. Itu tergantung moodnya juga sih. Balik lagi ke mood tadi. Nah, balik lagi ke cewek cowok gitu?
Apa yang suami istri pernah nggak ketemu klien customer yang pijit suami istri gitu? Pernah. Oh pernah. Pernah, malahan daerah Jakarta situ. Nah itu kan seru nih kayaknya nih, suami istri nih. Suami istri, cuman dia udah gede juga anaknya, segede saya, udah punya cucu dia. Udah punya cucu. Saya mijit di rumahnya loh. Di rumahnya. Ada suaminya? Ada. Ini suaminya apa istrinya? Kan ini suami istri nih Pak Sutri yang kamu saya pijit. Saya mijit suaminya. Oh mijit suaminya. Tapi dia minta itu. Ada. Hah? Malahan belum lama sih bang. 3 bulanan malahan masih WA-an dia. Gue nge-lag nih. Jadi gini, Abe dipanggil ke rumahnya. Iya. Oke, untuk mijit suaminya. Dan tiba-tiba suaminya minta seperti itu. Ada istrinya loh di bawah itu. Dan kamu lakukan? Lakuin. Ada istrinya? Ada istrinya di bawah. Gimana itu caranya? Cuman kayak kata dia itu kalau misalkan dia doyan pijit juga ya. Siapanya? Sebelum sama saya itu dia emang lagaan pijit sama yang lain gitu. Suaminya ini kan? Cuman kalau sama yang lain mungkin gak kayak gitu. Nggak, ini seru nih. Ini kamu tadi kamu udah pijit nih ya, udah pijit sama suaminya. Kan tadi itu di rumahnya dia berarti kan? Nah ada istrinya. Ada. Nah kamu pijit di suaminya kan? Itu sampai making love. Gimana caranya gitu loh? Jadi kan dia kan saya Dikasih obat tidur dulu istrinya. kan saya tanya ini aman gak gitu. Aman. Jadi istri saya itu, dia bilangnya istrinya, kalau istri saya itu kalau misalkan tirai tertutup terus ada orang yang mau masuk udah tahu dia mau mijit gitu, jadi ya gak mau diganggu kalau udah lagi pijit, kecuali kalau misalkan udah selesai mijit nih ke bawah berarti udah selesai gitu. Jadi gak tahu dia ngapain aja gitu. Taunya mijit gitu. Itu kamu apain itu? Kamu panggang atau apa itu suaminya waktu itu? Di ew Kamu masukin karena dia kan berani bayar besar. Oke. Umur berapa waktu itu? Saya. Enggak, umur dia. Dia punya anak segede saya mungkin 60-an, tapi dia emang masih muda. Kayak lihat jadi masih looknya masih muda lah, masih enak. Kayak om gadun ini. Oke, bisa jadi mungkin orang-orang yang berada kali ya. Iya. Jadi kayak jadi masih kelihatan seger gitu kan. Tapi luar biasa sih lu Abi bisa making love dengan suami orang dan kamu pakai dia. Dan istrinya kayaknya agak curiga, soalnya yang ngasih duitnya istrinya. Yang ngasih duitnya istrinya ke saya. Curiganya agak lebih mungkin. Enggak curiga kayaknya dia. Malahan dia nawarin makan atau apa gitu, enggak pasang. Enggak berkelanjutan sama istrinya. Enggak sih. Sekarang giliranku dong gitu, ada enggak sih gitu? Kan saya berkomitmen enggak mau pijit istri kalau buka baju ya. Kenapa sih kita pengen tahu di Happy Channel. Kenapa nggak terima cewek gitu? Kalau panggilan? Ya kalau saya sama cewek takut kalau kayak gitu. Takutnya? Gimana ya? Gak nafsu? Bukan gak nafsu, saya mikirnya ke keluarga lagi. Saya itu punya adik cewek loh. Oke. Gitu. Oke. Itu paling menjaga itu, soalnya saya juga gak mau kalau misalkan ngurusnya kayak gitu sama orang lain gitu. Oke. Tapi oke lah, nggak usah jauh deh misalkan sampai seks. Tapi ya, pijit biasa. Kalau pijit biasa oke. Ada. Kalau misalkan kemarin dia minta pijit, saya lakuin kalau pijit biasa gitu, tanpa buka baju ya. Tapi ada juga yang notabene yang minta sekalian dong mas gitu. Ada nggak sih? Belum pernah sih. Oh yang cewek belum ada. Soalnya saya pernah pijit cewek tapi yang suami istri ya. Cuman yang suami istri itu yang minta kayak gitu cuman dia doang. Dia doang. Oke. Tapi balik lagi tadi yang istrinya yang tuh bayar kamu, terus sama sekali nggak curiga? Nggak ada kayaknya gitu. Tapi nggak tahu deh kalau misalkan setelah keluar saya kan mungkin dia. Atau mungkin jangan-jangan istrinya emang udah tahu sih, mungkin itu ibarat kata kayak persembahan buat iya. Suaminya, mungkin takut ceraiin kok ya. Iya kali. Jadi welcome gitu. Pas saya masuk tuh istrinya yang nyambut. Ini Mas Abe ya yang mau mijit. Kita pengen tahu deh itu kayak gimana sih ceritanya awalnya tuh, coba deh kamu gambarin deh waktu itu. Yang suami istri ini kayaknya seru nih. Coba. Teng. Halo Bu, saya mau mijit suaminya gitu. Coba gimana sih? Itu sih yang telepon suaminya. Oke, suaminya datang. Awalnya kan dia biasa lobby di chat ya. Dia ngasih alamat, saya pakai ojek online. Terus dia kayak istrinya kayak udah persiapan deh bang, di depan pintu tuh di gerbang yang bukain kan, di bel kan. Oh ini istrinya bapak ini ya. Ya ini masih mau mijit ya. Iya ya udah, saya udah siapin di atas gitu. Kayaknya jangan istrinya ngintip kayaknya. Enggak juga tahu. Gak tahu sih bang, gak tahu juga sih.
Kalau itu masih urusan mereka deh Bang. Iya, maksudnya kok bisa welcome gitu loh. Iya, soalnya kalaupun saya curiga gitu, istrinya tahu mungkin ya, soalnya kan dia bilangnya langganan pijit di terapis-terapis sebelumnya Oke, gitu. ya. Mungkin tahu juga sih. Oke. Itu kamu naik apa? Ketemu dia tuh suaminya. Terus pijit. Pijit dulu biasa pijit. Pijit dulu itu berapa lah? Kan lumayan lama loh pijitnya aja bisa. Kalau full body ya bisa 1 jam 20 menit loh. 1,5 jam lah mijit. Karena saya juga suka pijit gitu loh. Saya juga pijit refleksi yang di pinggir jalan itu gitu. 1,5 jam lah. Tergantung kondisi badan, kalau misalkan dia lagi capek banget kan harus perlu dilemesin dulu kan. Lumayan lama kan. Nggak datang istrinya gitu bawa minuman dulu gitu kan. Enggak kan, Itu di kamar ketutup ada kunci ketrek atau korden doang. bukan dikunci loh Bang, itu pakai kayak bukan apa sih? Kain gitu, tire. Jadi kita bukan di kamar, kayak ruangan khusus dia khusus mijit gitu. Oh, ada tempatnya. Itu ditutupin pakai tirai. Iya. Juga dikunci loh Bang. Iya, berarti Jadi kalau misalkan orang sembarangan masuk bisa aja just gitu kebuka udah kelihatan gitu. Suaminya lagi gitu. Cuman kan Kamu kamu ngangin suaminya itu kan? angin ditunggingin diapain gitu. Ditunggingin, Kan dibalikin gitu. Kecil Nggak ada juga badan. nggak ada desahan gitu istrinya denger gitu. Enggak sih. Perasaan kamu apa waktu itu lagi ini itu nggak ada deg-degan atau apa gitu? Saya deg-degannya setelah ngeluar. Kalau udah keluar baru tergesa-gesa gitu, takut ketahuan. Cuma kalau udah main mah Bang nggak nafsu kali ya. Nggak takut ketahuan loh. Seandainya kok ketahuan suaminya apa istrinya? Ya itu mah urusan suaminya lah. Paling saya digebukin apa gitu. Oke deh, oke. Ya udah. Selanjutnya, Abe, Iya. kira-kira kamu di dunia pijit ini, oke, kita pengen tahu Happy Channel. Berarti kamu mengakui dong diri kamu itu pelangi, atau masih suka cewek juga? Masih sih, apa sih kalau istilahnya bisex ya? Oh, biseksual. Masih. Cuman kalau lebih dominan ke cewek lah. Karena saya juga punya pacar juga, udah mau nikah juga kan. Hah? Udah mau nikah juga. Udah mau nikah juga? Udah mau nikah. Wow. Oke. Dia sorry. tahu profesi saya, dia Oke. tahu saya suka pakaian pijit juga. Tahu sih dia. Aman berarti. Oke, jadi lu ngejalanin kehidupan kayak gini berarti biseksual ya. Jadi kayak lu misalkan cewek bisa, cowok bisa. Dan sekarang juga lu ngejalanin ada pasangan lu cewek. Ada. Dan lu bilang tadi mau Mau nikah. udah tunangan juga loh Bang, kemarin pas pulang kampung tahun baru kita, kan di Luar kampung biasa. sih ceweknya. Oke. Ceweknya polos sih gitu, YouTube mungkin juga gak akan lihat. Oke deh, oke. Ya. Ya udah. Jadi saya luruskin lagi ya. Iya. Jadi AB saat ini menjalani kehidupan kayak gini berarti masih berlanjut atau apa nama pasangan lu tahu? Masih dilanjutin nggak nih kira-kira nanti ke depannya atau gimana? Kalau untuk pijit panggilannya sampai sekarang juga jalan ya, cuman kalau untuk plus-plusnya saya udah ngurangin, bahkan harus dikit-dikit menghilangkan kan. Oke. Karena juga udah mau berkeluarga juga kan. Iya, iyalah. Masa harus masih istri makan kayak gitu kan. Ya, bener banget. Cuman kalau untuk teknik mijitnya itu saya gak akan hilangin gitu. Atau mungkin gua lurusin teknik bijinya ya karena itu kan ilmu ya Skill sampai tua pun lu bisa pakai. Iya. Bahkan suatu saat lu ada rezeki Iya. ya kan bisa jadi ya ilmunya itu diturunkan ke anak-anaknya. Maksudnya kayak ke karyawan buka usaha sendiri. Ya kan begitu kan gitu loh. Ya mudah-mudahan aja suatu saat nanti kamu punya usaha sendiri dan kamu ibarat kata bisa jadi masternya dan mengajari anak-anak buah kamu sih. Iya. Ya, amin ya. Amin. Semoga aja ya bisa terlaksana dan kamu ya kita kan nggak tahu ya tiba-tiba kamu menikah dan berubah gitu kan. Walaupun pindah kerjaan, misalkan kerja selain pijit ya, Iya. tetap skill pijitnya harus dipakai. Kalau saya soalnya kan misalkan 2 bulan aja gak dipakai itu kaku gitu. Oke. Jadi kalau misalkan sekerja apapun, karena bagian dari pengabdian ya kalau pijit gitu, saya itu ini skill saya gitu, ini meskipun kerja apa-apa gitu. Oke. Jadi itu harus dipakai sampingan. Oke, itu aja sih. Kayaknya HMB Channel, subscribernya HMB Channel, siapapun yang ada di luar sana, kayaknya kita akan bahas
sampai di sini aja ya, karena kita udah cukup lah ya, kita mengetahui tentang dunia perpijitan. Dan ada ya, tapi nggak semua juga ya, saya luruskan kembali, nggak semuanya tukang pijit itu ada yang diesek-esek juga kan pastinya kan gitu loh ya. Ibarat kata ya maksudnya gini, kita nggak bisa sama ratain gitu loh, jadi berbeda-beda. Orang ada yang memang pure tukang pijit, ya ada juga yang memang ya kayak Abe bilang tadi, dia juga melakukannya karena keterpaksaan, karena kita butuh uang, butuh materi, berkatakan gitu untuk hidup itu sih. Jadi ya kita ambil dari pelajaran ini sih ya, balik lagi ya, nggak semuanya ya intinya ya, nggak semuanya. Karena Anda lihat saya kayak gini, tukang pijit kayak gini, Anda jangan ngecap semua tukang pijit kayak gitu. Hanya beberapa oknum. Kamu jangan salahin jangan salahin profesinya, salahin oknumnya aja gitu. Kayak saya nih, kamu salahin saya aja gitu, jangan semua terapis gitu. Karena gak ada yang salah dengan tukang pijitnya gitu. Oke. Jadi sampai di sini aja untuk HMB Channel ya. Kita korek beliau berbagi pengalaman di HMB Channel tentang dunia pijit. Terutama untuk Abe, terima kasih banyak udah hadir di sini di HMB Channel, sudah berbagi untuk subscribernya HMB Channel. Ada pesan-pesan lagi nggak? Itu tadi udah itu aja ya. Tetap semangat untuk kamu ya. Semoga tadi bener banget ya, emang kalau kamu tukang pijat ya udah lakukan terus sampai tua. Ibarat kata kita nggak tahu suatu saat nanti kamu punya ada rezeki, amin, dan kamu menikah ya kan, ya kita nggak tahu, orang menikah tiba-tiba ada rezekinya terus bertambah dan kamu punya usaha sendiri dan akhirnya punya karyawan, ya itu tadi bisa dipraktekin ke karyawan kamu ya. So, itu aja sih cerita kita di HMB Channel kali ini tentang dunia perpijitan. Untuk kalian semuanya, dari tontonan ini ambil pelajarannya, yang bagus-bagus dan yang jeleknya jangan dimasukin ke hati ya. Dan terima kasih sekali lagi udah menonton di HMB Channel. Saya Heri dan Abe mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di HMB Channel berikutnya dan cerita-cerita selanjutnya. See you, bye-bye.